Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Langsung saja kembali bertemu di pertemuan selanjutnya dengan mata kuliah psikologi agama yang diampu oleh Dr. Bapak Nur Wahidin MPD yang disusun dengan judul yaitu Sumber Jiwa Keberagaman. Mari kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu ada teori tentang sumber kejiwaan agama. Apa saja teorinya itu? Yang pertama dapat kita ketahui yaitu teori monistik. Teori ini yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah salah satu sumber kejiwaan. Ya. Jadi dapat kita pahami dari teori monistik ini yaitu sumber agama yang bersangkut paut dengan kejiwaan. Kemudian yang kedua ada teori fakulti atau faculty theory, yaitu tingkah laku manusia itu tidak bersumber pada suatu faktor yang tunggal, namun terdiri dari atas beberapa unsur lain yang dianggap memegang peranan penting adalah yang pertama fungsi cipta atau reason, yang kedua rasa atau emotion, dan yang ketiga adalah karsa atau will. Fitrah manusia adalah menyembah dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai zat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Lalu muncullah sebuah pertanyaan, apakah yang menjadi sumber pokok yang mendasari timbulnya keinginan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan itu? Atau lebih singkatnya seperti ini, apa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu? Dapat kita bahas dengan teori. Yang pertama kita jawab dengan teori monistik. Menurut Thomas van Aquino, sumber jiwa keagamaan adalah rasa berpikir. Ketika kita berpikir, maka kita dapat merasakan jiwa yang memiliki agama. Yang kedua ada Friedrich Hegel. Menurutnya, agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran abadi. Memang seperti yang kita anut, yaitu agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang benar, yang paling benar dan abadi. Dan juga Islam yang bermakna itu rahmatan lil alamin, keselamatan, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga menurut Friedrich Schleiermacher, yaitu sumber keagamaan adalah rasa ketergantungan yang mutlak, dapat dibuktikan dalam realita upacara keagamaan dan lain-lain. Kemudian dalam teori fakulti, menurut G.M. Stratton, yang menjadi sumber kejiwaan agama ialah adanya konflik dalam kejiwaan manusia. Keadaan yang berlawanan seperti baik buruk moral, kepasifan keaktifan, rasa rendah diri, dan rasa harga diri menimbulkan pertentangan dalam diri manusia. Kemudian menurut Zakiyah Darajat berpendapat bahwa pada diri manusia terdapat kebutuhan pokok. Kebutuhan tersebut diantaranya kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan yang menyebabkan manusia mendambakan rasa kasih sayang. Kemudian kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan yang mendorong manusia mengharap perlindungan. Yang ketiga adalah kehidupan akan harga diri. Kebutuhan yang bersifat individual
yang mendorong manusia agar dirinya dihormati dan diakui oleh orang lain. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan akan rasa bebas. Kebutuhan yang menyebabkan seseorang bertindak bebas untuk mencapai kondisi dan situasi lega. Kemudian menurut W.H. Thomas, yang menjadi sumber kejiwaan itu agama itu ada 4. Yang pertama security atau keselamatan, yang kedua recognition atau penghargaan, yang ketiga ada response yang ditanggapi, dan yang keempat ada new experiment, pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, kemudian ada yang menurut Rudolf Otto, sumber jiwa keagamaan adalah rasa kagum yang berasal dari the holy order. Kemudian menurut Sigmund Freud, sumber kejiwaan keagamaan adalah libido seksual, naluri seksual. Dari ini, maka timbullah ide tentang ketuhanan dan upacara keagamaan. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sumber kejiwaan agama dalam pandangan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillahi ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Quran Surah Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka dari ayat yang di atas dapat disimpulkan bahwa sumber kejiwaan agama menurut pandangan Islam juga sama dengan sumber kejiwaan menurut para filosof dan ahli psikologi pada umumnya. Melainkan ada tambahan, yakni akal dan wahyu. Semua ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak manusia dilahirkan. Seperti halnya kita masih dalam kandungan ibu. Kita tercipta dari air mani, kemudian dibuahi oleh sel telur, maka menjadilah segumpal darah. Dari segumpal darah, terus mengalami perubahan-perubahan yang akhirnya menjadi segumpal daging. Setelah segumpal daging, maka disitulah kita ditiupkan ruh, ditiupkan kejiwaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri kita. Maka biasanya itu menurut adat istiadat itu dilaksanakannya acara 4 bulanan. Yang mana di acara 4 bulanan itu ketika roh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jasad manusia yang masih dalam kandungan, itu kita berdoa, kita memanjatkan puja dan puji syukur, kita memohon agar anak yang di dalam kandungan lahir itu menjadi anak yang solih atau solihah dan bisa berbakti kepada orang tua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan sumber kejiwaan keagamaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.